Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dan musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa kita ucapkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk meneguk air di telaganya nanti, dan kita mendapatkan syafaatnya di saat semua orang berusaha untuk mencari syafaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dan keluarga kita, anak keturunan kita, orang-orang yang diberikan izin untuk mendapatkannya. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fiddin, kembali kita membersamai pembahasan tentang wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pembahasan kita pagi ini ada musyirki billah. Di antara wasiat Nabi adalah tidak mensyirikkan Allah. Hal ini datang dari sahabat Nabi yang bernama Ubadah ibnu Samit radhiyallahu ta'ala an. Dia berkata, awsani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'i khisal. Saya diberikan wasiat, nasihat oleh kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 7 perkara. Ada 7 nasihat dan wasiat yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ubadah ibn Samit. Yang pertama, faqala la tusyriku billah, jangan engkau syirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in quti'tum aw harriktum aw khusulibtum, meskipun kamu ancamannya dipotong-potong atau dibakar atau disalib. La tusyrik billah, jangan engkau mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wala tatrukus salata muta'ammidin, jangan engkau tinggalkan salat dengan sengaja. Faman tarakaha muta'ammidan faqad kharaja minal millah, barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, ya, apalagi dia mengingkari kewajiban tentang salat, maka dia telah keluar dari Islam. Yang ketiga, wala tarkabul ma'siyata fa inna sukhtullah, jangan engkau melakukan kemaksiatan, jangan melakukan kemaksiatan, karena dia mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiat, dosa, kemungkaran mengundang murka Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian berikutnya, yang keempat, wala tasrabul khamrah, jangan engkau minum khamar, fa innaha ra'sul khataya kulliha, karena khamar itu adalah induk daripada dosa. Ya. Kemudian yang kelima, wala tafirru minal mauti wa in kuntum fi, jangan engkau lari dari kematian, jangan engkau lari dari kematian, ya. Wa in kuntum fihi. Kemudian keenam, wala ta'si walidaik, jangan engkau durhakai orang tuamu, jangan melawan
Ya, jangan durhaka menentang perintahnya. Wa in amaraka an takhruja minad dunya kulliha fakhruj. Bila mana kau diperintahkan untuk meninggalkan dunia seluruh, maka tinggalkan. Perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan perintah Allah, melakukan. Yang terakhir, la tada'asaka an ahlika wa ansifhum min nafsik. Jangan engkau letakkan tongkatmu dari keluargamu. Artinya jangan engkau abai, tetap menegur dan menasihati keluargamu dan bersifat adillah terhadap mereka dari dirimu. Inilah 7 yang diwasiatkan Rasulullah kepada Ubadah bin Samit. Hadis rawah Tabrani dengan isnad la ba'sa bihima, yani la ba'sa bih. Ikhwafillah, hadis ini menunjukkan betapa beragamnya nasihat Nabi SAW kepada Ubadah bin Samit, dan semuanya itu adalah hal yang penting di dalam kehidupan kita. Nabi SAW memulai dengan nasihat yang sangat mahal, ya, nasihat yang agung. La tusyrik billah, jangan engkau syirikan Allah Azza wa Jalla. Kita tahu kesyirikan itu adalah mengotori jiwa. Kesyirikan itu adalah dosa yang tidak diampunkan Allah Ta'ala. Kita tahu kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling zalim. Kesyirikan itu tempatnya neraka bila mana dia tidak bertaubat kepada Allah. Kesyirikan itu ancamannya adalah neraka. Haram baginya surga. Dan orang yang melakukan kesyirikan tidak mendapatkan pertolongan. Sangat banyak, ya, sisi negatif dan ancaman yang akan didapatkan bagi pelaku kesyirikan. Oleh itulah Nabi SAW memberikan nasihat kepada Ubadah bin Samit, la tusyrik billah. Kesyirikan itu akan menggugurkan amal saleh kita. Ibadah yang kita kerjakan hari ini semuanya akan tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta la yahbatanna a'maluka wa la takunanna minal khasirin. Maka jaga diri, ya, berjuang untuk tidak melakukan kesyirikan, karena lawan daripada tauhid itu adalah asyirku billah. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mentauhidkannya. Kita diperintahkan Allah untuk mengesahkan di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya dan asma dan sifatnya. Maka sucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kesyirikan. Jauhkan dirimu dari segala perbuatan atau perkara-perkara yang mengantarkan kepada kesyirikan. Makanya kalau orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu akan banyak kerugiannya. Nah, ini yang pertama. Sampai Nabi mengatakan wa in hurriktum aw in qutiltum aw hurriktum aw sulibtum. Meskipun ancaman kamu dipotong. Lihatlah Bilal bin Rabah bertahan di sengatan terik matahari yang panas, diletakkan batu besar yang panas di atas dadanya. Dia mengatakan ahadun ahad, bersabar meskipun ancamannya berat. Ammar ibn Yasir diajak kembali kepada kekufuran, melakukan kesyirikan, tapi dia lebih memilih bersabar untuk, ya, menerima ujian, ancaman, cobaan yang berat sampai dia meninggal dunia. Tapi itu siksaannya sebentar di dunia saja. Allah memberikan tempat yang layak di surga Allah Azza wa Jalla yang penuh dengan kenikmatan. Ini menunjukkan bahwa pentingnya kita mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan, meskipun ancamannya nyawa, meskipun dimutilasi, meskipun dibakar, meskipun disalib, tapi tetap teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala tatrukus salata muta'ammidin. Nabi berpesan jangan engkau tinggalkan salat dengan sengaja, karena salat tiangnya agama. Salat adalah amal yang pertama dihisab Allah nanti di hari kiamat. Salat pembeda antara kita dengan orang-orang kafir. Salat adalah wasiat Nabi SAW, dan dia merupakan, ya, perkara yang agung di dalam agama kita. Tidak ada yang akan tersesat bagi orang beriman. Ya, ciri-cirinya, tanda tanya
bila mana salat itu ditinggalkan. Maka jadikan salat qurrata a'yun, penyejuk mata, kesenangan hati, sebagaimana Nabi SAW menjadikan salat sebagai keindahan dalam hidupnya, kenyamanan. Nabi ketika mendapatkan kesulitan, ujian, maka dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan salat sebagai kebutuhan. Maka orang meninggalkan salat dengan sengaja, apalagi dia mengingkari kewajiban salat, maka keluar dari agama ini. Oleh ikhwafillah rahimakumullah, Allah katakan wa aqimus shalah, dirikan salat, karena dia merupakan rukun kedua dari agama Islam ini. Maka oleh karena itu jangan pernah tinggalkan salat, sehingga Nabi SAW menyuruh kita untuk memerintah anak-anak kita di usia 7 tahun dan berikan evaluasi di usia 10 tahun. Maka anak yang dibiasakan salat sejak kecil di saat usia tamyiz, maka ini akan sangat berpengaruh di waktu dia besar nantinya. Nah, oleh karena itu jangan tinggalkan salat dengan sengaja. Yang ketiga, pesan Nabi SAW adalah wala tarqabul ma'siyah. Jangan engkau lakukan maksiat, karena maksiat mengundang murkanya Allah. Banyak maksiat itu. Jangan bermudah-mudah, sehingga para ulama katakan la tanzur ila sigharil ma'siyati walakin anzur man asaka atau man ta'sik. Jangan engkau lihat kepada kecilnya dosa. Ini kaidah dalam hidup agar kita tidak menganggap remeh dosa itu. Jangan engkau lihat kecilnya dosa, tapi lihatlah siapa yang engkau durhakai, Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa kecil, ini dosa besar. Dosa kecil boleh dilakukan, tidak. Hindarkan seluruh hal yang bisa mengundang murka Allah, jauhkan. Maksiat secara umum, kecil dan besar, yang nampak maupun yang tidak. Nah, tinggalkan maksiat, karena Allah tidak menyukainya. Yang Allah sukai adalah kebaikan, amal saleh. Yang berikutnya wala tashrabul khamra. Khamar ini adalah fa innaha ra'sul khataya, induk daripada seluruh dosa. Ada sebuah kisah di mana seseorang dipaksa untuk memilih antara khamar, antara berzina, antara membunuh. Dia ternyata beristihad memilih minum khamar karena dia merasa itu lebih ringan. Ternyata apa? Setelah dia minum khamar, ketiga-tiga dosanya dilakukan. Bayangkan bagi minum khamar itu disuruh untuk memilih mana dari 3 dosa ini, berzina, membunuh, atau minum khamar. Ternyata dia pilih minum khamar. Dia merasa itu lebih ringan. Setelah khamar diminum, maka dia membunuh, berzina dan membunuh. Semuanya dilakukan. Bayangkan. Dan khamar haram dilarang, perbuatan haram dan dosa besar. Maka oleh karena itu jangan sekali-kali kita lakukan hal yang seperti ini. Khamar, sedikit dan banyak yang memabukkan itu haram. Saya coba cuma sedikit, Ustaz, tidak boleh. Sedikit pun tidak boleh. Yang memabukkan baik sedikit maupun banyak, semua sama hukumnya. Semuanya sama. Tidak boleh minum khamar, karena itu bukan minuman orang beriman. Maka oleh karenanya wala tashrabul khamra fa inna ra'sul khataya. Khamar itu induknya pada dosa. Dia akan membuat otak kita tidak berfungsi dengan normal, menghilangkan rasa malu, menghilangkan keimanan, lalu kemudian bersemangat dalam melakukan maksiat. Wala tafirru minal maut. Jangan lari dari kematian. Kematian adalah keniscayaan, kepastian. Jangan lari darinya, tapi persiapkan diri. Sehingga kata Nabi SAW di saat ditanya tentang mata sa'ah, kapan hari kiamat. Hari kiamat berakhirnya dunia ini. Ditanya kapan harinya. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan maza a'adatta laha. Bukan kapan yang harus ditanyakan, tapi apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi itu.
Makanya subhanallah di dalam Al-Qur'anul Karim ketika iza ja'ahadumul maut, ketika kematian itu tiba, rabbirji'uni, mereka akan berkata, kembalikan aku, la'alli a'malu salihan fima taraktu, semoga aku bisa melakukan amal saleh ya dari sisa yang ada. Jadi ini permintaan mereka yang di saat kematian itu tiba. Kematian itu tiba. Mereka minta dikembalikan ke dunia, diberikan kesempatan umur, diberikan kemudahan di dalam beramal. Tapi sudah terlambat. Kalla, kalla kata Allah SWT, inna kalimatun ya huwa qailuha. Hanya ucapan belaka saja. Tidak akan bisa kembali kepada dunia ini. Sudah berakhir masamu. Time is over. Habis sudah waktumu. Ya, sudah berakhir semua ceritamu. Tinggal kenangan buruk dan penyesalan yang selalu menyertaimu. Karena tidak ada gunanya. Siapapun, permintaan siapapun tidak akan Allah kabulkan untuk bisa kembali ke dunia ini. Oleh karena itu, ikhwan kiramullah, apa yang mesti kita renungkan adalah kita bersiap diri dan bersiaga. Semoga Allah SWT berikan taufik kepada kita untuk bisa menjadi orang yang ya, selalu berpikir tentang kematian dalam mempersiapkan dirinya. Jelas ya? Lalu terakhir, wala ta'si walidaik, jangan engkau durhakai orang tuamu. Ya, jangan engkau durhakai orang tuamu. Ya, walaupun permintaan-permintaan mereka itu berat, lakukan asal tidak melanggar syariat. Tak boleh kita kerjakan. Karena Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada boleh taat kepada manusia siapapun dia. Ya, selama mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua sekalipun tidak boleh diikuti kalau perintahnya ya menyesatkan atau perintahnya tidak disenangi oleh ya ketika perintah orang tua ini selama tidak melanggar aturan Allah boleh, itu mesti dikerjakan. Tapi bila mana melanggar aturan Allah mesti kita tinggalkan. Terakhir, wala tada' asaka an ahlika wa ansifhum min nafsik. Jangan engkau letakkan tongkat dari keluargamu, artinya jangan kamu abai. Tetap peduli, tetap menegur, tetap menasihati, tetap mendidik. Ya, ini menunjukkan betapa pentingnya kita memperhatikan keluarga. Ya. Karena tidak sedikit orang subhanallah dengan alasan-alasan tertentu, dengan kesibukan tertentu dia ya tidak peduli dengan keluarga, tidak memperhatikan anak dan istrinya. Apa kata istri dia? Ya, apa kata istri sudah dikerjakan sesuai keinginannya. Enggak boleh. Kita seorang beriman, kita didik, kita jaga, kita pelihara, kita besarkan anak kita di atas keimanan. Kita kenalkan kepada sunnah Nabi-Nya SAW. Kita kenalkan dengan kitab Allah dan kita hidupkan ya dalam kehidupan kita amaliyah yang memang dituntun bagi kita. Oleh karena itu khafillah, nasihati keluarganya, bimbing anak-anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik semuanya di dalam mendidik anak-anak kita dan keluarga kita. Ya, dan inilah 7 wasiat Nabi SAW kepada Ubadah bin Samit, dan semua itu ya adalah perkara-perkara penting dalam urusan agama kita. Baik, wabillahi taufik. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara